Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, tentu tiada kata yang pantas kita lantunkan pada kesempatan kali ini melainkan lantunan ribu-ribu syukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena terus terang malam ini malam yang begitu sangat kita tunggu-tunggu, yang selama 2 tahun ini kita terkendala dengan ujian pandemi yang begitu sangat membatasi gerak kita, termasuk melaksanakan sholat tarawih. Momentum ini bukan hanya kita tentu yang merindukan, tetapi kaum muslimin seluruh dunia juga sangat merindukan. Bahkan para sahabat membagi 12 bulan itu menjadi 2 fase. Fase ba'da Ramadan dan 6 bulan fase sebelum Ramadan. Maka tentu momentum ini jangan sampai kita sia-siakan. Momentum ini jangan sampai sirna begitu saja dari hadapan kita. Malam ini malam pertama, dan masih ada malam-malam selanjutnya yang telah Allah siapkan khusus buat kita kaum muslimin, baik yang ada di sini ataupun di dunia lainnya. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, karena kultum tidak boleh lama-lama, nanti kena kartu kuning oleh panitia. Saya izin menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama, panitia sudah membuat konsep dengan tema yang sebetulnya sangat mendalam. Temanya, ayah ibu jadikan Ramadan ini berkesan. Ini pesan dari anak-anak kita, agar Ramadan ini tidak sekedar ritual, tetapi juga menjadi sebuah momentum yang memberikan pesan yang sangat mendalam. Pesan ini tentunya bukan hanya buat anak, tetapi buat kita sebagai orang tua, bagaimana menjadikan Ramadan ini momentum yang berkesan buat kita dan keluarga kita. Di tahlil kemarin Ustadz Agus sudah menyampaikan 12 ayat tentang parenting, yang 14 ayatnya itu memanggil kita sebagai para bapak, 3 ayatnya khusus buat ibu-ibu. Saya kutip satu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Al-ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang beriman, jagalah kamu, ku anfusakum wa ahlikum, dan juga keluarga kamu, dari apa? Dari siksa api neraka. Tanggung jawab ini ada di siapa? Ada di kita sebagai orang tua, ada di kita sebagai kepala keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum. Ahlikum itu siapa? Istri kita dan tentunya anak-anak kita. Kita ingin di panitia Ramadan, di musola Baitur Rahman ini, menjadikan momentum Ramadan momentum kita untuk refleksi, memperbaiki kita dan keluarga kita. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, ayat yang ingin saya sampaikan selanjutnya dalam surat As-Saffat ayat 50. Ketika Allah melukiskan orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Allah berfirman, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Allah jadikan satu kebiasaan buat orang-orang ahli surga nanti, satu sama lain duduk berhadapan dan ngobrol. Kalau bahasa Pak Pembina RW, Pak Sunarto itu, kita ngopi, duduk melingkar, ya melingkar sering berhadapan, kita ngopi, ngobrol. Rupanya itu sudah Allah lukiskan dalam surat As-Saffat ayat 50. Nanti di surga, orang-orang yang diberikan rezeki masuk ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala akan berkumpul berhadapan, ngobrol, bertanya satu sama lain. Kamu kenapa bisa masuk surga? Satu sama lain menceritakan. Saya dulu masuk surga karena ya nggak banyak sih. Musola Baitur Rahman ini dulu kalau nggak saya yang bangun, nggak akan jadi. Ya, tapi itu dulu nanti di surga. Jangan ungkapannya sekarang ya. Kalau sekarang berarti dia. Saya
Kalau pengen tahu, ya Bapak Jamaah Baitur Rahman, ada list Ramadan ya, di Pak Ramadan. Ada paling nomor 1 itu saya lihat hamba Allah 5 juta. Kalau sekarang bertanya-tanya siapa nih? Tapi ketika di surga nanti duduk berhadapan, ya kalau menganugerahkan berbagai makanan dan minuman sambil ngobrol, ada di antara kita yang bercerita, yang infak 5 juta itu saya loh. Kemudian di samping kita ini, ya, di samping kita ini ada tanah lahan, ini buat musola, perkembangan musola. Kedepannya kita ingin bangun sebuah madrasah. Berlomba-lomba dari sekarang, nggak usah nyebutin nama. Tapi ketika madrasahnya sudah jadi dan kita diberikan rezeki masuk surga, ya tasa'alun, kita akan ngobrol satu sama lain, kemudian ngobrol. Itu tanah, kalau bukan saya yang bantu dulu, nggak akan luas. Kalau nggak saya bantu bangun, nggak akan terbangun. Ya tasa'alun. Tapi itu perbuatan nanti Bapak Ibu ya. Jangan diobrolin sekarang. Kalau diobrolin sekarang jadinya riya. Ya, jangan ngomong saya infak nih udah buat musola, buat Ramadan ini udah 2 juta, masa masih ditagih-tagih juga, masih diumumin juga Pak Doni ya, udah 2 juta padahal. Jangan, itu nanti kita obrolnya di surga. Karena itu lukisan Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan nanti kebiasaan ahli surga. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Di surga nanti kita akan kumpul bersama, saling bercerita, bertukar informasi apa gerangan yang menyebabkan kita masuk ke surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan adalah momentum kebersamaan kita dengan keluarga kita. Jangan sampai momentum Ramadan ini menjadi momentum yang biasa saja. Kita bekerja, berangkat pagi, pulang malam tanpa ada sapa dan tegur sapa pada anak-anak kita. Jadikanlah momentum ini momentum yang sangat berkesan buat anak kita. Kenapa anak? Karena anak yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat kelak. Ya. Memang bukan hal yang gampang. Di era digital ini kita harus mendidik anak-anak kita. Kita orang tua lebih memilih banyak ingin mudahnya. Ya, ketika anak rewel, ketika anak males, ingin mudahnya kita memberikan gadget. Ini nonton, ini main game, ini segala macam. Sehingga anak lebih nyaman bermain game, membain dengan gadgetnya daripada bermain dengan ayah dan bundanya. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Karena yang anak inginkan adalah kenyamanan berinteraksi dan bermain. Ya, jadi ketika anak-anak nyaman bermain dengan game, dia akan sangat mudah menghabiskan waktunya berjam-jam tanpa mengindahkan siapa di sekelilingnya. Game itu sungguh sangat menyenangkan. Gimana nggak menyenangkan coba? Kalau gagal, dibilang try again. Ya, kalau game over, try again. Kalau menang, oh amazing, congratulations, selamat. Di situ ada apa? Ada reward, ya. Ada bahasa-bahasa yang begitu sangat berkesan di anak-anak, sehingga nyaman. Kenapa enggak itu kita lakukan dalam komunikasi dengan anak kita? Kalau anak kita mulai besok jam 12 ada yang sudah game over udah buka puasa maksudnya. Maka jangan bilang, gimana anak saya lemah banget, jam 12 sudah buka puasa. Jangan. Masa kita kalah sama game aja bilang try again. Kalau ada anak kita yang masih usia TK, besok game over di jam 10, jam 1, bilang try again besok try again. Besok coba lagi. Besok coba lagi sampai kemudian bisa sampai maghrib. Tapi jangan kebalik. Jangan bapaknya yang game over. Jangan ibunya yang game over. Anaknya yang bilang try again ya. Jangan ya. Nah, ini bahasa komunikasi yang perlu kita kuatkan kepada anak-anak kita, sehingga apa yang ingin dicapai oleh panitia melalui tema ayah, ibu, jadikan Ramadan ini berkesan, karena pesan Ramadan itu akan membentuk karakter, dan karakter itu akan menjadi kebiasaan anak-anak kita berbuat baik, dan tentunya bersama kita di dunia dan selamanya menikmati kenikmatan di akhirat kelak abadi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kultum kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.